Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channelku Queen of Jetuna TV. Nah, di video kali ini aku mau bahas dengan kalian itu salah satu biografi pahlawan revolusi Indonesia, yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Sebelum aku bahas tentang beliau, kalian harus like, comment, share, and subscribe videoku ini ya guys. Dan follow Instagram aku, Jelita Nenggolan. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani ini adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Baiklah, kita sebut saja Pak Yani. Pak Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pak Yani merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan almarhum Sarjo Wongsorejo dan almarhumah Murtini Wongsorejo. Pak Yani meninggal di usianya yang ke-43 tahun, tepatnya di tanggal 1 Oktober 1965. Pak Yani memiliki seorang istri yang bernama Yayu Rulia Sutowiryo. Pak Yani memiliki pangkat sebagai Jenderal TNI Anumerta. Pak Yani memiliki masa dinas pada tahun 1943 sampai 1965. Pak Yani memiliki 8 orang anak, diantaranya 6 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Anak pertama yaitu Indriah Amiyani, yang kedua Herliah Amiyani, yang ketiga Amelia Ahmad Yani, yang keempat Elina Lilik Yani, yang kelima Witna Amiyani, yang keenam Remita Yani, yang ketujuh Untung Murfenia Yani, yang kedelapan Irawan Suraedi Yani. Baiklah, kita masuk kehidupan awal Pak Yani. Pak Yani ini lahir di keluarga Wongsorejo, di mana keluarga Wongsorejo ini bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Pak Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk General Belanda. Pada tahun 1940, di usianya yang ke-18 tahun, Pak Yani meninggalkan sekolahnya untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda pemerintahan kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1943 ia bergabung dengan tentara yang disponsori Jepang PETA atau Pembela Tanah Air, dan ia menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan lagi. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Karir militer Pak Yani. Kolonel Yani memimpin briefing pada tanggal 12 April 1958 di usianya yang ke-35 tahun selama operasi 17 Agustus. Setelah kemerdekaan, Pak Yani bergabung dengan Tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian diikuti dengan berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda. Ketika ia mencoba untuk mengambil alih kota Magelang, dia berhasil mendapatkan julukan sebagai juru selamat dari Magelang. Plot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal tahun 1949 mengalihkan perhatian Belanda, sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk serangan umum 1 Maret yang diarahkan pada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani kemudian dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1952.
dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, di mana Darul Islam ini adalah sebuah kelompok pemberontak yang berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, yakni membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut sebagai The Benteng Riders, di mana tujuan Benteng Riders ini adalah untuk menghentikan aksi pemberontakan DII 2 di Jawa Tengah. Keputusan untuk memanggil Yani dividen dibayar, dan selama 3 tahun ke depan pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu kekalahan demi satu. Pada bulan Desember tahun 1955, Pak Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College Fort Leavenworth, Kansas. Pak Yani kembali dari Amerika pada tahun 1956. Kemudian Pak Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat. Pak Yani menjabat sebagai Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi 17 Agustus terhadap pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pemberontak di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil kembali merebut Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat Kedua Staf pada tanggal 1 September 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat Stafnya pada tanggal 13 November 1963, atau secara otomatis menjadi anggota kabinet, menggantikan Jenderal Nasution. Akhir hayat sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia atau PKI di awal 60-an. Pak Yani ini sangat anti komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima atau selain keempat angkatan bersenjata dan polisi. Dan Soekarno mencoba untuk memaksanya Nasakom atau Nasional Agama Komunis, doktrin di militer. Pak Yani dan Pak Nasution ini menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Pada dini hari 1 Oktober 1965, gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Diketahui sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latuhari nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Pada pukul 7 malam, Pak Yani menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan. Menerima seorang Kolonel Koti, Komando Operasi Tertinggi, Jenderal Basuki Rahmat, Komandan Divisi Jawa Timur. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Pak Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivis komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Pak Yani memerintahnya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan Presiden untuk menyampaikan laporannya. Ketika di pagi hari para penculik datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa Pak Yani ini akan dipanggil ke hadapan Presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Tetapi penculik tidak memberikan kesempatan kepada Pak Yani untuk ganti pakaiannya. Dan seketika itu Pak Yani menampar prajurit penculik tersebut. Dan ketika Pak Yani mencoba untuk menutup pintu rumahnya, salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan dan membunuh secara spontan tubuh Pak Yani. Kemudian tubuh Pak Yani dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya dan disembunyikan di sebuah sumur bekas. Diketahui Pak Yani sedang menggunakan baju piyama. Tubuh Pak Yani ditemukan pada tanggal 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pendidikan Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani yang pertama, HIS tingkat SD Bogor, tamat tahun 1935.
kehormatan yang dimiliki Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Yang pertama bintang RI kelas 2, yang kedua bintang Sakti, yang ketiga bintang Gerilya, yang keempat bintang Sewindu Kemerdekaan 1 dan 2, yang kelima Satya Lancana Kesetiaan 7 dan 16, yang keenam Satya Lanca GOM 1 dan 6, yang ketujuh Satya Lancana Sapta Marga PRRI, yang kedelapan Satya Lancana Irian Barat atau Trikora, yang kesembilan Ordenon Narodne Armije II Reda Yugoslavia pada tahun 1958 dan lain-lain.